Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mengurangi laju penularan COVID-19, kebijakan PPKM darurat tidak terhindarkan. Pemerintah terus bekerja keras untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, pemerintah memberi bantuan mulai hari ini berupa bantuan bahan pokok sembako lewat PKH dan lewat bantuan sosial tunai, serta bantuan paket vitamin dan obat-obatan seperti ini. Pemerintah mulai hari ini akan segera membagikan paket vitamin dan obat untuk isolasi mandiri gratis di wilayah-wilayah yang berisiko. Untuk tahap sekarang ini, yang akan dibagikan adalah 300.000 paket untuk yang melakukan isolasi mandiri di Pulau Jawa dan Bali. Kemudian akan dilanjutkan dengan 300.000 paket lagi untuk yang di luar Jawa. Ada 3 jenis paket obat isolasi mandiri yang kita bagikan masing-masing untuk 7 hari. Ini seperti yang sudah terlihat di depan. Paket 1, ini berisi vitamin untuk warga dengan PCR positif tanpa gejala atau OTG. Ini yang paket 1. Kemudian paket 2 berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan kehilangan penciuman. Tapi untuk paket ini membutuhkan konsultasi dan resep dokter. Ini terutama nanti dokter puskesmas. Kemudian paket 3 berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan batuk kering. Paket ini juga membutuhkan konsultasi dan resep dari dokter. Ketiga, paket obat isolasi mandiri ini tidak diperjualbelikan. Pasokannya disiapkan oleh Menteri BUMN yang diproduksi oleh BUMN Farmasi, dan kemudian pendistribusiannya ini nanti akan dikoordinasikan oleh Panglima TNI, yang nanti tentu saja akan berkoordinasi dengan Pemda sampai pemerintah desa maupun melibatkan puskesmas, Babinsa, dan pengurus RT RW. Saya minta agar dilakukan pengawasan yang ketat di lapangan agar program ini betul-betul bisa maksimal mengurangi risiko karena COVID dan membantu pengobatan warga yang menderita COVID-19. Dan saya minta juga agar program ini tidak mengganggu ketersediaan obat esensial terapi COVID-19 di apotek maupun di rumah sakit. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selesai. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara.
Hasil acaranya. Acara webinar gitu mah video doang ya. Saudara-saudara sekalian, Panglima TNI. Bapak Presiden telah memerintahkan kepada TNI untuk mendistribusikan paket obat-obatan kepada masyarakat di wilayah Jawa dan Bali, termasuk memastikan bahwa obat-obatan tersebut sampai kepada tangan masyarakat yang membutuhkan. 300.000 paket obat-obatan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang sedang melaksanakan isolasi mandiri, baik OTG maupun UDG ringan. Tentunya dalam pendistribusian 300.000 paket tahap pertama ini, para Babinsa akan didampingi oleh petugas dari puskesmas maupun bidan-bidan desa di wilayah tersebut. Jajaran kesehatan Kodam, termasuk Kodim, Koramil, dan Babinsa, akan melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan jajaran kepolisian. Dan harapan kita bahwa dengan kolaborasi antar institusi ini akan meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan isolasi mandiri. Demikian. Selamat pagi Pak Panglima. Ada sejumlah pertanyaan Pak yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, bagaimana syaratnya untuk mendapatkan paket obat ini Pak? Apakah harus menyertakan hasil swab atau bukti KTP semacam itu? Sesuai prosedur, karena kita melaksanakan isolasi mandiri adalah berbasis desa, puskesmas atau bidan desa akan melakukan triase, membagi apakah mereka memang OTG, ODG, ringan, sedang atau berat. Sehingga data tersebut sudah dimiliki oleh bidan desa atau puskesmas, sehingga untuk mendapatkan obat atau paket tersebut itu sudah terdata dengan baik oleh puskesmas atau bidan-bidan desa, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan paket obat tersebut. Kemudian Pak, bagaimana mekanisme distribusi di lapangan Pak? Siapa yang akan mengawasi nanti apabila misalnya ada terjadi penyelewengan semacam itu Pak? Baik. Tentunya akan diawasi oleh Kesehatan Kodam, kemudian Kodim dan Koramil, dan para Babinsa ini juga akan didampingi oleh petugas dari puskesmas maupun bidan desa yang memiliki daftar siapa yang sedang melaksanakan isolasi mandiri tersebut, dan pembagiannya akan disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh puskesmas dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh puskesmas, diantaranya hasil swab, dan memang masyarakat tersebut harus melaksanakan isolasi mandiri. Sedangkan untuk penyimpanan paket obat tersebut akan ditempatkan di Kodim, karena di sana harus ada pengawasan, pendataan, termasuk pencatatan keluar masuk obat. Dan saya imbau kepada masyarakat yang ada di desa, RT, RW, apabila memang ingin mendapatkan
obat tersebut, silakan langsung menyampaikan kepada bidan desa, kemudian petugas-petugas puskesmas. Setelah datanya ada, maka Babinsa akan memberikan paket obat tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dan akan diantar dengan pendampingan bidan desa maupun petugas-petugas puskesmas. Baik, Pak Panglima, terima kasih. Berikutnya Pak Erik, Pak. Silakan, ada yang ingin disampaikan atau langsung ingin menjawab pertanyaan? Saya ingin menyampaikan sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, dan juga dikoordinasikan oleh Pak Menko Luhut Binsar Panjaitan sebagai tupoksi yang sekarang melakukan PPKM darurat, dan juga dikoordinasikan bersama Panglima. Kami diberi tugas untuk memberikan supply atau kepastian untuk pengadaan 300.000 paket yang sekarang sudah dipromosikan atau mulai digerakkan. Tentu hal ini juga menjaga tadi yang disampaikan Bapak Presiden, bahwa negara hadir untuk rakyat. Kita mau rakyat segera sembuh dari COVID-19. Kita mau rakyat tidak kebingungan dengan adanya isu-isu bahwa kekurangan obat, makanya kita penetrasi dengan obat gratis ini secara baik. Karena itu, kami berharap semua, apalagi sekarang TNI sudah turun, kita mengharapkan rakyat sabar, kita akan hadir di rumah masing-masing dengan tadi cara-cara yang tepat dan sesuai dengan standar yang sudah ada di Kemenkes dan BP POM. Baik, ini ada dua pertanyaan Pak untuk Pak Erik. Yang pertama, ini kan pembagian obat dilakukan secara gratis ya Pak. Tapi kemudian kondisi ketersediaan obat di apotik juga sedang mengalami kekosongan. Bagaimana jaminan dari BUMN Farmasi untuk menjaga stok ini agar tetap ada Pak? Ya, kami tentu bersama Kemenkes sudah meluncing website yang ada di Kemenkes, di mana warga bisa melihat kesediaan obat yang ada di apotik-apotik di bawah tentu Kimia Farma atau di bawah Kementerian BUMN. Kami juga terus memproduksi obat-obat yang diperlukan sesuai dengan standar Kemenkes dengan BP POM, yang kemarin malam sudah BP POM mengeluarkan 8 jenis obat. Kita terus mengadakan mendistribusikan. Apalagi kemarin Kemenkes sudah juga menerbitkan aturan bahwa beberapa obat ini bisa diakses oleh publik. Hal ini yang kita utamakan adalah tadi, kesediaan obat untuk masyarakat yang didukung oleh banyak kementerian. Masih menyambung soal ketersediaan obat, Pak. Sebenarnya bagaimana kapasitas BUMN Farmasi dalam memproduksi obat saat ini, Pak? Karena mengingat banyaknya permintaan, apakah ada upaya dari BUMN Farmasi untuk meningkatkan produksi, gitu, Pak? Ya, tentu kesediaan obat tidak hanya tanggung jawab dari kami, BUMN Farmasi, tapi juga banyak juga perusahaan-perusahaan swasta yang memproduksi obat yang sama. Tetapi kami tentunya memastikan obat-obat generik dengan harga yang sangat terjangkau, jauh di bawah pasaran. Tentu kita bukan berarti ingin menyaingi pihak-pihak tertentu yang ingin juga melakukan perbaikan pada sistem perobatan seperti swasta, tapi kita berjadi satu, menjadikan sebuah kekuatan bersama untuk memastikan produksi obat ini ada. Kami sendiri sudah memproduksi 4 macam obat, oseltamivir, faviravir, redimsivir, dengan kuantiti yang sangat besar. Dan tentu kami sekarang juga sedang menjajaki obat-obat tolizuma yang memang sekarang ini menjadi salah satu obat yang dicari-cari. Dan ini kita bekerja sama tentu dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan apakah ada akses supaya kita mendapat lisensi produksi obat yang dibutuhkan. Baik, cukup. Terima kasih Pak Erik, terima kasih Pak Panglima. Selamat pagi.